Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami Bawaslu Kabupaten Batang akan menyampaikan publikasi kinerja Bawaslu tahun 2025. Salawat wassalam kita junjukkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hari ini kami hadir lengkap 5 pimpinan beserta 1 kodestariat. Izin memperkenalkan atau menyampaikan. Yang pertama hadir Pak Lutfi Diyoga SMH. Beliau adalah Kodim PP dan Datin. Yang saya hormati Pak Slamet Muarif MM, beliau adalah Kodim SDM dan Organisasi Diklat. Yang saya hormati Pak Nur Faizin SHI, beliau adalah Kodim Pencegahan Parmas dan Humas. Yang saya hormati Pak Ahmad Farikin SHG, beliau adalah Kodim Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Yang saya hormati Bu Hajah Lutfiah MSI, beliau adalah Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang. Izin menyampaikan program atau pelaksanaan program di tahun 2025, tapi sebelum itu kami menyampaikan bahwa kami Bawaslu Kabupaten Batang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 dan Undang-Undang 10 tahun 2016, karena di tahun 2025 kami beririsan tahapan pemilihan yang di tahapan akhir, sehingga tugas pemenang kami di tahun 2025 itu melaksanakan tugas fungsi menggunakan Undang-Undang 7 dan Undang-Undang 10 tahun 2016. Di dalam tugas fungsi kita tentunya adalah sebagai tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Di tahun 2025 ini kita melaksanakan berbagai kegiatan inovasi karena sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017. Di non tahapan, ya, Bawaslu masih melaksanakan tugas dan fungsinya karena kami adalah lembaga permanen yang ditetapkan oleh Undang-Undang 7 dan disahkan pada di tahun 2018. Yang pertama adalah tugas fungsi kita sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang 7 tahun 2018 adalah kami berkewajiban mengawasi tahapan pemutahiran data pemilih berdasarkan, karena itu adalah sebagian tugas kita di tahun 2025 ini yang di non tahapan. Yang kedua adalah tentunya di amanat Undang-Undang itu di pasal 104 huruf F, yaitu mengembangkan pengawasan partisipatif sesuai dengan tugas fungsi Bawaslu dalam koridor adalah pencegahan. Ibu Bapak yang saya hormati, di dalam tahapan atau pelaksanaan tugas fungsi kami tentunya adalah adanya dukungan anggaran. Perlu kami sampaikan di tahun 2025 kami melaksanakan mengelola 2 anggaran, yaitu adanya dana hibah dan dana APBN. Dana hibah ini adalah dana dari pemerintah Kabupaten Batang yang kami laksanakan di tahun 2025 karena itu adalah tahapan akhir pemilihan tahun 2024. Dan sifatnya adalah mutlak, sehingga di tahun 2025 ini kita mengelola 2 anggaran. Yang pertama di anggaran hibah itu kita melakukan pengelolaan anggaran atau realisasi anggaran, yaitu di angka 1.036.346.592 rupiah. Dan yang kedua adalah anggaran yang kita kelola adalah anggaran APBN sejumlah 1.334.470.821 rupiah. Di dalam penggunaan anggaran ini untuk APBN kita realisasi sekitar 93,41%. Yang kita gunakan adalah untuk pengawasan pemutahiran data pemilih, gaji dan tunjangan Bawaslu Kabupaten Batang, operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Kabupaten Batang, fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Batang. Ini adalah anggaran yang kita kelola selama di tahun 2025. Di dalam sumber daya manusia sendiri di Bawaslu Kabupaten Batang, Bawaslu Batang itu terdapat atau terdiri dari 5 pimpinan, 1 koordinator sekretariatan, 1 bendahara umum, 1 PNS organik, 3 CPNS di tahun 2025,
Dan alhamdulillah di tahun 2025 ada 15 P3K yang dilantik oleh Bawaslu RI, sehingga jumlah SDM di Bawaslu Batang ada 26 orang, terdiri dari laki-laki 17 dan perempuan 9. Ibu Bapak yang saya hormati, di dalam tugas fungsi kita di Divisi SDM dan Organisasi Diklat di Bawaslu Batang di tahun 2025, karena kita beririsan dengan tahapan akhir kegiatan pemilihan. Jadi di awal-awal tahun 2025 kita melakukan evaluasi terkait dengan tata kelola organisasi sumber daya manusia pasca pemilu di 2024. Yang kedua adalah adanya rapat koordinasi evaluasi kinerja di pemilu tahun 2024, fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten Batang, dan yang ketiga adalah pembinaan dan penguatan kelembagaan pengelolaan media sosial bagi Bawaslu Kabupaten Batang serta stakeholder. Ibu Bapak yang saya hormati, itu adalah beberapa tugas fungsi kita di Divisi SDM dan Organisasi Diklat. Selanjutnya adalah di Divisi Pencegahan dan Parmas. Bahwa di non-tahapan Bawaslu Batang melaksanakan beberapa kegiatan yang cukup banyak di kegiatan pencegahan, terutama di dalam kegiatan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tadi, bahwa dalam pengembangan pengawasan legislatif kita melakukan pendidikan yang bersifat volunteer inovasi dari Bawaslu Kabupaten Batang. Kita melaksanakan kegiatan sebanyak 42 kali, ya. Di mana kegiatan ini contohnya adalah kegiatan Bawaslu mengajar, ada kegiatan SAKA, dan sebagainya. Soalnya adalah ada kegiatan partisipasi masyarakat. Ini adalah beberapa kegiatan yang kita berkolaborasi dengan masyarakat terkait dengan pengawasan atau kegiatan pencegahan di pengawasan data pemilih dan hutan tentunya. Ada 42 kegiatan. Selanjutnya ada 23 MOU di tahun 2025 yang kita buka dengan berbagai stakeholder. Ada 1 PKS, 1 perjanjian, 23 naskah dinas, 327 publikasi melalui platform media sosial kita. Ada kegiatan 30 identifikasi kerawanan, 60 kerjasama, 22 kegiatan lainnya. Jadi di kegiatan kita itu total dari beberapa inovasi ada sekitar 570 kegiatan, dan pelibatan masyarakat sekitar 1.236 orang yang kita libatkan. Beberapa kinerja Divisi Pencegahan dan Parmas sudah kita sampaikan tadi. Tentunya ada kegiatan Bawaslu mengajar, kegiatan SAKA, kegiatan atau permintaan kegiatan undangan untuk memberikan sosialis dan sebagainya. Selanjutnya kegiatan pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan PPDB di tahun 2025. Yang pertama adalah ada strategi pencegahan. Strategi pencegahan yang pertama adalah kita melakukan identifikasi kerawanan, di mana ini melibatkan beberapa stakeholder terkait, termasuk dari KPU, Dukcapil, dan berbagai lembaga terkait, ada kepolisian, Kodim, dan dari berbagai masyarakat atau pengawas atau pemantau. Selanjutnya yang kedua adalah setelah kita lakukan identifikasi, kita menyampaikan surat imbauan. Surat imbauan ini kita sama pada KPU sebanyak 3 kali. Ini terkait dengan proses pengelolaan data pemilih berkelanjutan, yang adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan data pemilih berkelanjutan. Yang terakhir adalah kita melakukan koordinasi intensif dengan KPU dan stakeholder. Yang kedua adalah strategi pengawasan dan hasil pengawasan. Di dalam proses ini Bawaslu Kabupaten Batang melakukan pengawasan melekat, baik terkait dengan rapat pleno. Yang kedua adalah terkait dengan pengawasan Coktas, ya. Yang ketiga adalah kita melakukan uji petik terkait data yang ada di Kabupaten Batang. Yang terakhir adalah melakukan posko aduan, dan ini yang luar biasa, itu adalah melakukan saran perbaikan kepada KPU terkait data yang kita peroleh baik dari posko aduan masyarakat ataupun yang kita dapat ketika melakukan uji petik. Ini ada data yang kita sampaikan saran perbaikan sebanyak 8 kali dengan jumlah 296 data pemilih yang kita sampaikan. Selanjutnya terkait dengan hasil pengawasan kita terkait data pemilih berkelanjutan, kalau kita lihat adalah data pemilih di Kabupaten Batang meningkat, kenaikannya adalah bertambah tidak berkurang. Dari awal tahapan atau data pemilu tahun 2024 sampai dengan
pemilu atau pemilu tahun 2024 dan pemilihan tahun 2024 sampai dengan pleno penetapan KPU di PDBB triwulan keempat atau di akhir tahun 2025 ini trennya adalah menaik data pemilih. Dari awal di data pemilu adalah jumlah pemilih kita adalah 619.689 orang, di akhir triwulan keempat adalah 631.770 orang data pemilih di Kabupaten Batang. Selanjutnya adalah kinerja Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Batang di tahun 2025, ini karena di tahapan irisan dengan tahapan pemilihan tahun 2024, jadi awal-awal kita adalah kegiatan adanya pembuatan laporan akhir di Divisi Penanganan Pelanggaran, melakukan pembuatan laporan di tahapan kampanye, masa tenang, rekapitulasi. Selanjutnya adalah terkait dengan pembuatan film dokumenter tentang penanganan pelanggaran, terlibat dalam pembuatan buku, pembuatan laporan sentra Gakumdu untuk kegiatan Gakumdu Award di tahun 2025, dan adalah pembuatan video kegiatan sentra Gakumdu selama tahapan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Batang tahun 2024. Beberapa kegiatan adanya sosialisasi, kegiatan di tingkat internal melalui media sosial, melalui masyarakat, melalui Saka Adiasta Pemilu, dan beberapa diskusi penanganan pelanggaran, sosialisasi masyarakat, dan menghadiri rapat koordinasi diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Itu adalah beberapa kegiatan di Divisi Penanganan Pelanggaran. Sebelumnya di kegiatan program kerja di Divisi Data Informasi di Bawaslu Batang di tahun 2022 ini ada sekitar 614 daftar informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi, karena kami adalah lembaga publik berkewajiban untuk menyampaikan data dari Bawaslu yang tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di dalam proses ini tentu proses panjang dalam kami melakukan pengolahan data informasi terkait dengan pemutahiran data informasi publik, dimulai di awal Juni sampai dengan beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk digitalisasi, kegiatan memperkuat data informasi, mengikuti kegiatan bidang datin di tingkat pusat, sampai dengan kita melalui Komisi Informasi Publik kita mengisi SIQ terkait dengan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya dalam daftar kegiatan Divisi Penyelesaian Sengketa atau program kerja di Divisi Penyelesaian Sengketa di tahun 2025. Ya, ada kegiatan total 78, cukup kegiatan pasif ini sangat luar biasa, sehingga di kegiatan ini perlu kami sampaikan ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan laporan, tentunya karena beririsan tadi, pembuatan video, publikasi kinerja di Divisi Sengketa di tahun 2024, podcast merindu, rapat Divisi Penyelesaian Sengketa, sosialisasi melalui media sosial, dan pembuatan kegiatan yaitu ngabuburit pengawasan, ini ketika dilakukan di bulan Ramadan di tahun 2025 kemarin. Selanjutnya di kegiatan Divisi Hukum ya, di Bawaslu Kabupaten Batang di tahun 2025. Beberapa kegiatan Divisi Hukum yang sudah dilakukan, pertama adalah ada kegiatan layanan advokasi hukum, ya, pengelolaan website JDIH, pengelolaan media sosial JDIH, kegiatan peningkatan kapasitas internal, kegiatan rapat koordinasi, kegiatan penyusunan keterangan tertulis penyelesaian hasil pemilu, pengawasan prosedural hukum terhadap proses pergantian antar waktu anggota DPRD di Kabupaten Batang, karena di tahun 2025 kemarin ada salah satu anggota DPRD yang mengundurkan diri. Selanjutnya adalah penyusunan laporan kinerja Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Batang tahun 2024 yang kita lakukan di tahun 2025. Selanjutnya adalah Ibu Bapak yang saya hormati di kegiatan kerja di Divisi Humas ya, yang melalui platform YouTube, ada Pogakum, ya, ada Peta, ada Sudut Pandang, ada program Sedia atau seputar data dan informasi Batang, ada program Merindu, dan adalah ada program Infologi. Ini adalah beberapa program yang kita berikan atau publikasikan kepada masyarakat. Selanjutnya Bapak yang saya hormati, di tahun 2025 ini alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Batang sebagai lembaga publik dan kita mengelola data informasi publik mendapatkan peringkat atau mendekan predikat Bawaslu informatif ya, melalui penghargaan yang diberikan oleh Bawaslu Republik Indonesia.
Yang kedua, kita juga mendapatkan penghargaan dari Bawaslu RI terkait dengan kategori kepatuhan etik terbaik ini secara nasional, karena kita komitmen dengan etik di Bawaslu dan seluruh jajaran kita ada di tingkat desa dan di tingkat TPS, sehingga alhamdulillah berdasarkan hasil penilaian dari Bawaslu RI di pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Batang mendapatkan peringkat ketiga kategori kepatuhan etik terbaik Bawaslu Kota tingkat nasional. Itu adalah beberapa program yang sudah kita laksanakan. Tentunya keberhasilan itu tidak adanya kekompakan yang ada di kami di internal dan dukungan dari masyarakat, dukungan dari stakeholder-stakeholder kita yang bersama-sama dengan Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat di kegiatan-kegiatan non tahapan tentunya yang akan dilaksanakan nanti di tahun 2026 ini, adanya kolaborasi dan sinergi baik di internal maupun di eksternal untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.